Resep 1. Siapkan agar-agar plen 1 bungkus, 1 bungkus Nutri-Jepen kemasan kecil, 10 sendok makan gula pasir, sejumput garam, vanili bubuk kemasan 1 gram, susu cair sebanyak 1,2 liter atau 1200 ml. Selanjutnya, siapkan panci, tuangkan 1 saset agar-agar plen, 1 bungkus Nutrijel kemasan kecil, 10 sendok makan gula pasir, sejumput garam, 1 bungkus vanili bubuk kemasan 1 gram. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dan nanti saat dituangkan cairan tidak ada gumpalan. Selanjutnya, tuangkan susu cair secara 2 tahap. Aduk supaya gula dan bahan lainnya larut dan tidak ada endapan di dasar panci. Selanjutnya, tuangkan semua susu. Aduk hingga bahan tercampur rata. Tahap berikutnya, masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Aduk hingga mendidih. Diusahakan di dasar panci tidak ada gumpalan atau endapan. Masak hingga mendidih dan meletup-meletup ya Bunda, supaya puding tidak mudah basi dan tidak mudah berair. Kalau sudah mendidih dan meletup-meletup, selanjutnya matikan kompor, tunggu hingga uap panas sedikit berkurang dan bisa sambil diaduk-aduk ya Bunda. Lalu ambil adonan sekitar 250 ml, sisihkan. Selanjutnya siapkan botol minum kecil loyang. Loyang ini bisa menampung adonan sekitar 1200 ml. Plastik bening, plastik mika. Selanjutnya, loyang beri lapisan plastik mika. Untuk ukuran mika sesuai bentuk loyang ya Bunda. Selanjutnya, agak ditekan ke bawah supaya membentuk lengkungan. Rapikan. Tuangkan adonan ke dalam loyang. Tekan agak ke bawah mikanya, lalu ambil botol minum. Fungsi botol minum ini sebagai penahan. Tunggu hingga set. Kalau sudah set, ambil botol, plastik, dan mika. Kalau sudah membentuk lengkungan ya Bunda. Langkah berikutnya, ambil adonan sebanyak 200 ml. Tambahkan pewarna biru. Aduk. Kalau adonan puding sudah mulai mengeras, bisa dipanaskan kembali ya Bunda. Ambil plastik, mika, lalu tuangkan. Tuangkan adonan warna biru secara rata. Ambil pemberat sambil ditekan. Selanjutnya, taruh pemberat di atas mika. Tunggu hingga set. Nah, ini sudah set ya Bunda. Ambil pemberat, mika, dan plastiknya. Selanjutnya, siapkan adonan 150 ml. Tambahkan pewarna hijau, aduk hingga warna tercampur. Kalau adonan sudah mulai mengeras, bisa dimasak kembali. Ambil plastik,
Mika tata agar rapi. Tuangkan warna hijau, ambil pemberat, dan tunggu hingga set. Kalau sudah set, ambil pemberat, plastik, dan mika. Siapkan adonan kembali sebanyak 150 ml. Tambahkan pewarna oranye, tuangkan beberapa tetes warna. Tunggu hingga tercampur rata. Kalau adonan sudah mulai keras, dipanaskan kembali ya Bunda. Tata plastik, mika, tuangkan adonan oranye sambil pemberatnya ditekan. Tunggu hingga set. Kalau sudah set, siapkan adonan sebanyak 150 ml. Tambahkan pewarna merah. Lalu tuangkan ke dalam loyang, tunggu hingga set. Kalau adonan sudah set, tuangkan sisa adonan di loyang yang sisa. Kalau adonan sudah keras, dimasak dulu ya Bunda. Tunggu hingga set. Kalau sudah set, ambil tusuk gigi, beri rongga bagian samping-samping puding. Tancapkan bagian samping-samping ya Bunda, supaya memudahkan dalam pengambilan puding. Selanjutnya, balik puding sambil ditepuk-tepuk. Ini bisa dipotong-potong ya Bunda untuk ukuran sesuai selera. Untuk motif, kurang lebihnya seperti ini. Resep 2. Siapkan setengah bungkus agar-agar swallow, 1 bungkus Nutrijel Blend, 10 sendok makan gula pasir, garam, 1 sendok makan biji selasih yang sudah direndam air panas, perasa warna merah, vanili, susu UHT sebanyak 1,2 liter atau 1200 ml atau 6 gelas blimbing. Selanjutnya, siapkan panci, tuangkan setengah bungkus agar-agar blend, 1 bungkus Nutrijel Blend, garam, 10 sendok makan gula pasir. Aduk hingga semua bahan tercampur rata supaya tidak ada gumpalan atau gerindilan saat diberi cairan. Diaduk seperti ini ya Bunda. Selanjutnya, tuangkan susu UHT secara bertahap. Diaduk supaya bahan tercampur rata. Selanjutnya, tuangkan semua susu UHT-nya. Tambahkan vanili, aduk hingga tercampur semua bahan. Lalu nyalakan kompor, gunakan api sedang cenderung kecil. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata dan diaduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, selanjutnya matikan kompor, aduk sesekali supaya uap panas berkurang. Kalau uap panas berkurang, ambil sedikit adonan sebanyak 200 ml atau 1 gelas blimbing dan pisahkan. Selanjutnya, tuangkan perasa warna merah. Tuangkan di dalam wajan. Untuk warnanya bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan dan selera. Ini saya tambahkan menggunakan warna merah tua. Selanjutnya, tuangkan biji selasih ke dalam puding putih.
Aduk hingga bahan tercampur rata. Selanjutnya, siapkan 2 lembar plastik lilin. Tarik plastik lilin sampai memanjang maksimal. Aduk terlebih dahulu sebelum dituangkan ke dalam plastik lilin. Selanjutnya, tuangkan hingga penuh. Kalau sudah penuh, ikat menggunakan tali rafia. Diikat sampai rapat ya Bunda. Selanjutnya, tuangkan kembali adonan ke dalam plastik lilin hingga penuh. Ikat menggunakan tali rafia. Tunggu hingga set. Selanjutnya, siapkan loyang, tuangkan adonan warna merah sebanyak 1/3 bagian. Tunggu hingga set terlebih dahulu ya Bunda. Kalau adonan sudah set, yang ada di dalam wajan panaskan kembali supaya mencair. Nah, ini sudah mulai mencair ya Bunda, sambil ditekan-tekan. Adonan puding warna merah sudah mencair kembali. Masak kembali sisa adonan yang ada biji selasi. Ini adonan sisa ya Bunda. Nanti kita akan menjadikan puding warna putih ini sebagai pelapis di tengah. Panaskan hingga mencair. Kalau sudah mencair dan mendidih, matikan kompor. Nah, ini puding merah dasar sudah set ya Bunda. Dan puding yang diikat di plastik lilin juga sudah set. Buka ikatan rafia, kita tata bersebelahan agar rapi dan diusahakan di setiap pojok-pojok terdapat rongga yang nantinya akan diisi menggunakan puding warna putih. Tusuk menggunakan tusuk gigi supaya puding tidak lari-lari. Tusuk di setiap ujung ya Bunda. Selanjutnya, tuangkan beberapa sendok sayur puding merah sampai menutupi puding yang berbentuk bulat. Tunggu hingga set. Kalau sudah set, tuangkan puding warna putih sebagai pelapis. Kita tunggu juga hingga set. Kalau sudah set, ambil tusuk gigi yang ada di puding. Selanjutnya, tuangkan puding merah. Tuangkan hingga adonan merah habis. Ini sudah set ya Bunda. Beri tusuk gigi di samping supaya memudahkan kita untuk mengeluarkan pudingnya. Selanjutnya, balik. Nah, ini hasilnya cakep ya Bunda, merah merona. Selanjutnya, saya akan memotong untuk adonannya. Tara, puding yang unik, cocok sebagai takjil buka puasa, sudah siap untuk disajikan. Resep 3, siapkan Nutrijel rasa melon, kemasan yang kecil, 4 sendok makan gula pasir, pewarna hijau apel, air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter. Langkah selanjutnya, siapkan panci, ambil Nutrijel melon, pisahkan dengan fruit acid. Gunting Nutrijel, selanjutnya tuangkan ke dalam panci. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk seperti ini hingga gula dan Nutrijel tercampur rata. Selanjutnya, tuangkan air sebanyak 400 ml. Aduk hingga bahan tercampur rata dan diusahakan di dasar panci tidak ada gumpalan. Selanjutnya, tambahkan beberapa tetes pewarna hijau supaya warnanya mirip dengan kulit semangka. Selanjutnya, masak puding yang akan menjadi kulit semangka atau yang rasa melon menggunakan api sedang cenderung kecil.
Sambil diaduk-aduk seperti ini hingga mendidih. Dan pudingnya tidak mudah berair dan tidak mudah basi. Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, matikan kompor, aduk sesekali supaya uap panas hilang, dan tunggu hingga 3 menit. Kalau sudah 3 menit, tuangkan fruit acid yang fungsinya menambah kesegaran pada buah. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, siapkan cup ukuran 90 ml. Tuangkan hingga 1/3 bagian cup. Puding warna hijau ini sebagai kulit semangka. Kalau sudah tertuang semua, kita tunggu hingga set. Selanjutnya, saya akan membuat bagian yang kedua yang warna putih. Siapkan Nutrijel Blend kemasan kecil, susu kental manis cap enak yang nantinya hanya menggunakan 2 sendok makan saja, 4 sendok makan gula pasir, air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter. Langkah selanjutnya, siapkan panci, tuangkan Nutrijel Blend, 4 sendok makan gula pasir, aduk supaya bahan tercampur rata, diaduk seperti ini ya Bunda. Selanjutnya, tuangkan air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter. Aduk hingga tidak ada bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya, tuangkan 2 sendok makan susu kental manis, aduk hingga tercampur rata. Lanjut, kita akan memasaknya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Aduk-aduk hingga mendidih, supaya puding tidak mudah basi dan tidak mudah berair. Kalau sudah mendidih, matikan kompor, aduk sesekali supaya uap panas hilang. Selanjutnya, saya akan menuangkan ke dalam cup puding yang sudah berisi kulit semangka. Tuangkan sebanyak 1/3 bagian, hingga total bahan yang ada di cup sudah 2/3 bagian. Tuangkan secara rata dan menyeluruh. Selanjutnya kita tunggu hingga set ya Bunda. Dan yang terakhir saya akan membuat buah semangkanya. Siapkan 1 bungkus Nutrijel rasa stroberi yang kemasan kecil, 4 sendok makan gula pasir, biji selasih sebanyak 1 sendok makan yang sudah direndam dengan air panas, pewarna merah tua, air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter. Selanjutnya, ambil Nutrijel rasa stroberi, sisihkan fruit acid, tuangkan Nutrijel stroberi ke dalam panci, tambahkan 4 sendok makan gula pasir, aduk seperti ini hingga rata. Selanjutnya, tuangkan air, aduk hingga di dasar panci tidak ada gumpalan atau keringilan. Dan yang terakhir, jangan lupa tuangkan pewarna makanan warna merah tua. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Aduk hingga bahan yang ada di dasar panci tidak ada gumpalan atau keringilan. Masak hingga benar-benar mendidih dan meletup-meletup, supaya puding tidak mudah basi dan tidak mudah berair. Nah, kalau sudah mendidih, matikan kompor. Aduk sesekali supaya uap panas hilang. Selanjutnya, tuangkan fruit acid supaya menambah kesegaran pada buah.
Dan yang terakhir, tuangkan biji selasih yang sudah direndam dengan air panas. Aduk supaya biji selasih mengikat ke dalam puding stroberi. Selanjutnya, tuangkan adonan puding merah di atas puding wayang warna putih yang sebelumnya sudah set. Tuangkan hingga memenuhi 3/3 bagian atau 1 cup penuh. Warna merah yang betul-betul cantik ya Bunda. Ratakan hingga adonan habis dan kita akan menunggu puding set secara keseluruhan. Tara, puding semangka sudah siap untuk disajikan. Perpaduan warna hijau, putih, merah yang sangat cantik. Dengan modal Rp11.000 bisa menjadi 15 cup. Resep 4. Siapkan Nutrijel rasa jeruk kemasan 10 gram atau kemasan yang kecil harga Rp2.000. Marimas rasa jeruk supaya rasa jeruknya nendang. Atau Bunda bisa menggantinya dengan Nutrisari rasa jeruk peras. Tergantung selera dan kalau Marimas harganya lebih murah ya Bunda. Di sini satu harga Marimas Rp500. Kalau Nutrisari harganya Rp1.000. Gula pasir yang nantinya menggunakan 2 sendok makan. Susu kental manis cap enak yang nantinya menggunakan 3 sendok makan saja atau Bunda bisa menggunakan 2 saset susu kental manis. Air sebanyak 200 ml atau 1 gelas takaran gelas belimbing ya Bunda. Selanjutnya, siapkan panci, tuangkan Nutrijel jeruk setengah saset, Marimas rasa jeruk, supaya rasa lebih nendang, 2 sendok makan gula pasir, aduk supaya tidak ada gumpalan saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan air sebanyak 200 ml, aduk supaya tidak ada endapan di dasar panci. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil diaduk seperti ini ya Bunda, hingga benar-benar mendidih dan meletup-meletup. Kalau sudah mendidih dan meletup-meletup, kecilkan api. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan susu kental manis supaya warnanya lebih pekat. Aduk hingga tercampur dan mendidih kembali. Tidak perlu sampai meletup-meletup ya Bunda. Tunggu hingga uap panas hilang. Selanjutnya, siapkan cetakan seperti ini. Tuangkan puding jeruk sebanyak setengah cup saja. Atau Bunda bisa menggunakan cetakan es batu yang berbentuk ujungnya bulat. Tergantung peralatan yang tersedia Bunda. Kalau sudah terisi semua, tunggu hingga set. Selagi menunggu set, saya akan membuat adonan puding putih telurnya. Selanjutnya, siapkan Nutrijel rasa leci kemasan 10 gram. Atau ini yang kemasan kecil ya Bunda, harga Rp2.000. 2 sendok makan gula pasir, susu kental manis cap enak. Di sini nanti saya hanya menggunakan 4 sendok makan. Air sebanyak 400 ml atau Bunda bisa menggantinya dengan 2 gelas belimbing. Lalu, siapkan panci. Ambil Nutrijel rasa jeli, pisahkan dengan Nutriet asid. Selanjutnya, tuangkan Nutrijel leci, 3 sendok makan gula pasir, aduk supaya tidak ada gerindilan saat diberi cairan. Tuangkan air sebanyak 400 ml atau 2 gelas belimbing. Tambahkan
4 sendok makan susu kental manis atau Bunda bisa menggantinya dengan 2 saset susu kental manis. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Kalau sudah rata, selanjutnya masak hingga mendidih. Gunakan api sedang cenderung kecil. Aduk hingga mendidih ya Bunda. Soalnya susu sudah dituangkan sebelum mendidih supaya puding tidak membentuk suam-suam susu. Nah, ini sudah mendidih ya Bunda. Matikan kompor, tunggu hingga 3 menit. Kalau sudah 3 menit, tuangkan fruit asid. Fungsi fruit asid untuk menambah kesegaran pada buah. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, bagi menjadi 2 adonan. Lalu, siapkan mika yang berbentuk bulat. Tuangkan adonan puding putih telur yang rasa leci ke dalam mika bulat. Tuangkan sebanyak setengah bagian saja. Kalau semua sudah tertuang, tunggu hingga set ya Bunda. Ini sudah set ya Bunda. Ambil puding jeruk atau puding kuning telur. Lalu keluarkan dengan cara mendorong keluar dengan jari saja. Nah, ini sudah terisi semua ya Bunda. Selanjutnya, tinggal melapisi kembali dengan adonan puding yang masih ada di panci. Puding yang masih di panci sudah membentuk jeli atau padat ya Bunda. Selanjutnya, kita panaskan kembali agar lumer membentuk cairan. Nah, ini sudah berbentuk cair kembali ya Bunda. Tidak usah sampai mendidih. Selanjutnya, tuangkan di bagian atas supaya puding jeli dan puding jeruk menyatu. Lakukan hingga tertuang semua. Nah, puding ini sudah padat ya Bunda. Hasilnya cantik banget. Perpaduan kuning telur dan putih telur. Tara, puding telur ceplok sudah siap dijadikan ide jualan atau isian snack saat kumpul keluarga.